Ini ada kasus orang dia minta ditangani, kenapa? Karena dia diusir. Diusir dari mana? Diusir dari gerejanya papanya. Dia tidak boleh melayani di situ. Keadilan itu opsi terakhir. Oke. Selalu adalah opsi terakhir. Selama bisa diselesaikan di luar pengadilan, lebih baik. Lebih baik, dan kami justru lebih sukacita. Seorang lawyer Kristen berhasil sukses memenangkan perkara perceraian. Gitu bangga nggak sih? Kalau kamu proses hukum berarti kamu belum mengampuni saya. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Ini tentang hukum. Boleh nggak orang Kristen main-main di area hukum? Kan katanya Tuhan kita kan Raja Damai. Jadi mending damai aja lah daripada berperkara secara hukum ya. Nah ini mending saya tanyakan kepada seorang yang menjalani dua hal ini ya, baik di rohani maupun di hukumnya, yaitu ada Jonathan Jason, Ya. Seorang lawyer dan juga seorang wakil gembala ya di GBI Maranatha Surabaya. Iya. Oke, apa kabar? Iya, puji Tuhan, Shalom Pak Gideon, puji Tuhan kabar saya baik. Terima kasih sebelumnya juga sudah diizinkan, diundang untuk kita bisa ngobrol sama-sama kepada rekan-rekan juga. Nama saya Jonathan Jason Willianto. Saya berprofesi sebagai seorang advokat, saya lawyer, tapi saya juga melayani sebagai seorang pendeta dan wakil gembala di gereja lokal saya, di GBI Maranatha Surabaya. Terima kasih, Pak. Nah itu yang saya tanyakan, kayak bertentangan nggak dua profesi ini ya, wakil gembala sama lawyer. Yang tadi saya bilang Yesus kita tuh Raja Damai, mbok ya damai. Ya, memang pada umumnya banyak orang itu menganggap ini dua profesi yang bertentangan. Bahkan sampai hari ini pun banyak orang yang menganggap ini dua profesi yang sulit berjalan bersamaan. Tapi saya adalah orang yang percaya bahwa hukum itu juga merupakan sebuah upaya yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan keadilan. Memang orang Kristen bukan disarankan mengampuni, orang Kristen diwajibkan mengampuni. Karena firman Tuhan menegaskan orang Kristen wajib mengampuni. Karena kita sudah diampuni, kita wajib mengampuni. Tapi mengampuni bukan berarti membiarkan ketidakadilan berjalan. Mengampuni bukan berarti ya sudah melupakan apapun yang diperbuat orang itu, kita tidak boleh menuntut ganti rugi atau menuntut keadilan dan lain sebagainya. Saya adalah orang yang percaya bahwa keadilan dan kasih, hukum dan kasih bisa berjalan bersamaan begitu, Pak. Bisa berjalan bersamaan, tapi yang kamu tuntut secara hukum kan sakit hati sama kamu. Itulah sebabnya memang kalau dalam kita berprofesi, dalam kami berprofesi itu ketika ada kasus, ketika ada sengketa, kami mengedepankan namanya upaya hukum non litigasi. Itu upaya hukum tidak melalui pengadilan. Tujuannya memang sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan, entah itu melalui mediasi, melalui pertemuan. Tujuannya kalau bisa tercapai kesepakatan tanpa harus berlanjut lebih jauh, ya itu lebih baik. Itu salah satu upaya, salah satu sarana untuk kita menyelesaikan sengketa atau menyelesaikan sebuah masalah yang ada begitu. Kelihatannya saya tonton si Jason ini kalau di TikToknya kan banyak tuh ya konten-konten dia memberikan edukasi hukum. Bisa dipenjara 5 tahun gitu, waduh. Saya dredeg gitu kan habis itu. Waduh, kok main-main penjara-penjara gitu ya. Mbok ya damai gitu, damai. Ternyata ada juga sebelum proses itu ada mediasi itu. Iya, jadi memang kalau dalam sengketa-sengketa yang kami tangani, terutama kami sebagai advokat, ketika ada permasalahan, klien itu kemudian datang menceritakan kasusnya, menceritakan permasalahannya, kami harus teliti dulu, apalagi kalau klien saya Kristen ya, saya akan sampaikan juga nilai-nilai secara Kristiani di sana. Nah, kami selalu sampaikan dalam kami berprofesi itu ada langkah-langkahnya, tidak serta-merta ketika ada kasus, ketika ada ketidakadilan langsung gugat di pengadilan kalau perdata atau buat laporan polisi di kepolisian tempat kejadian perkara, tidak serta-merta seperti itu. Ya ada namanya kami upaya hukum sebelumnya, non litigasi. Itu ketika kami bersurat, kami undang si lawan atau si pelaku itu hadir. Ada namanya kami undangan audiensi klarifikasi. Itu salah satu bentuk kami mau dengar dari pihak lawan itu apa yang mau disampaikan. Sebenarnya kasusnya ini seperti apa. Karena kami pun tidak bisa hanya mendengar satu sisi saja. Betul. Oh, dari sisi klien pasti benar. Tidak juga, kadang-kadang kita perlu mendengar dari sisi lawan itu apa yang bisa disampaikan. Nanti kan ada bukti-bukti juga yang dipertimbangkan. Ketika audiensi itu tidak diindahkan, maka kami masuk namanya somasi. Surat somasi itu surat teguran hukum. Mungkin lebih gampang terdengar bagi orang-orang di sekitar kalau somasi udah sering kita dengar lah. Kita somasi 1, somasi 2, somasi 3. Itu kami teguran hukum, dan di bawahnya
biasanya kami mengundang untuk hadir dalam pertemuan tanggal sekian. Tujuannya mediasi. Memang lebih senang dan lebih baik kalau bisa terselesaikan itu melalui mediasi secara kekeluargaan, lalu nanti dibuat akta atau surat kesepakatan bersama perdamaian yang nanti mencangkumkan pasal-pasalnya ini apa saja. Nah, seperti itu. Jadi nggak serta-merta langsung udah gugat, udah lapor ke kepolisian. Kami menyatakan perang gitu. Wah, ini bawa semangat hukum gitu kan. Ya. Ternyata ada mediasi itu hampir sama ini ya kalau di kekristenan kalau lo ribut-ribut ya Bapak Pendeta Gembala ayo duduk bareng gitu ya memperbincangkan ini gimana sih gitu loh jalan keluarnya gitu ya. Betul. Tapi sampai di situ meskipun pada tahap mediasi lawyer ini sudah berperan ya. Mungkin menjembataninya, ya kita memfasilitasi lah, lebih tepatnya memang kami kan sebagai kuasa dari klien, kami mendampingi klien, mengutamakan kepentingan klien apa sebenarnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk misalnya ada mediasi, kita nggak menyebutnya perang lah, lebih tepatnya berusaha menyelesaikan, mencari solusi terbaik bagi permasalahan mereka itu apa saja. Karena hukum itu ada kan bukan saja untuk sebagai pajangan atau seperti apa, tapi juga untuk supaya bisa memberi solusi bagi mereka-mereka yang ada sengketa, ada permasalahan, kita berusaha mencari solusinya. Ya orientasinya ke solusi sih kalau kami. Iya. Misal Jason berperkara sama saya gitu kan, saya dipanggil, disomasi itu tadi artinya kan. Betul. Kalau saya nggak datang? Kalau nggak datang masuk ke langkah berikutnya, misalnya saya dan Pak Gideon nih, Pak Gideon ada utang ke saya, lalu utangnya nggak dibayar dan kabur misalnya gitu, tapi masih bisa dikontak lah lewat WA, ya biasanya kami somasi bisa kirim ke WA atau ke alamat sesuai KTP, domisili, kami somasi 1 nggak datang, nggak diindahkan, nggak ditanggapi, masuk somasi 2 juga nggak ditanggapi. Biasanya kami masuk terakhir, somasi 3 dan terakhir. Nah, kalau somasi 3 dan terakhir ini sudah tidak diindahkan, berarti itu bentuk itikat tidak baik. Berarti menunjukkan bahwa memang nggak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Ya kalau misalnya hutang piutang, kita maksudnya kemudian gugatan perdata di pengadilan negeri seperti itu. Itu perkara dimulai ya dari situ ya, berarti ya. Sebenarnya perkara sudah dimulai ketika kami awal bersurat. Itu sebenarnya sudah perkara, tapi tidak secara melalui litigasi, nggak melalui pengadilan, di luar dulu, di luar pengadilan. Iya. Begitu. Iya. Oke, jadi masalah-masalah hukum itu ada banyak yang Jason tangani ya. Salah satunya kalau itu masalah tadi utang piutang gitu ya. Iya. Utang piutang. Nah, repotnya kalau klien kamu misalnya Kristen, terus musuhnya Kristen gitu ya. Bisa dibayangkan nggak sih ya, Kristen musuh Kristen ya kan? Bisa. Selain perang pakai KUHP juga pakai ayat ya nanti. Iya. Wah ini bahaya nih ayat-ayat dikeluarkan ini ya. Lebih parah lagi kalau satu gereja. Bukan cuma Kristen sama Kristen, tapi satu gereja sama satu gereja ini. Orangnya sama dalam satu gereja punya perkara. Wah itu lebih parah lagi. Bisa cabut itu dari gereja itu ya. Nah kalau seperti itu gimana ya Jason ya? Ketika orang Kristen lawan orang Kristen tadi ya mediasi gitu ya. Kalau bisa tadi katanya kamu juga mengutip tentang ya harus mengampuni gitu ya. Harus mengampuni. Dikasih pipi kiri ya kasih aja pipi kanan berikutnya. Itu berlaku nggak sih kalau dihukum? Saya bukan berarti begini. Kalau misalnya seperti yang tadi saya sampaikan Pak ya. Kalau misalnya kita mengampuni itu bukan berarti membiarkan ketidakadilan berjalan. Jadi memang ini bicaranya sangat-sangat rawan karena di daerah motifnya. Ketika orang itu melakukan upaya hukum, motifnya apa dulu? Kalau orang itu motifnya, saya pengen balas dendam. Saya pengen balas nih. Saya bilang jangan. Kalau motifnya balas dendam itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau secara Kristiani ya, kalau misalnya nilai Kristen, saya bilang kalau motif Anda dalam melakukan upaya ini adalah balas dendam, berarti Anda menyalahi firman Tuhan, Anda melanggar firman Tuhan. Kalau secara Kristiani, ya mungkin dia punya anggapan kalau saya nggak balas dendam saya direndahkan. Iya, ini keadilan saya dicabik-cabik nih. Waduh bahasanya kayak gitu. Saya pengen balas dendam nggak bisa Pak. Ini pokoknya harus ditegakkan gitu. Nah berarti dia belum mengampuni sebenarnya. Sebenarnya dia belum mengampuni. Dia melakukan upaya itu atas dasar balas dendam, berarti dia belum mengampuni. Nah, memang motifnya yang penting ketika lakukan upaya itu bukan untuk balas dendam, tapi pastikan itu untuk mencari keadilan, kebenaran untuk dirimu sendiri, untuk apa yang Anda dirugikan di situ, hak-hak Anda yang diambil, dirampas. Nah, Anda menuntut kerugian itu boleh.
menuntut keadilan di situ boleh. Tapi kalau Anda melakukan upaya itu karena atas dasar saya ingin dendam, wah saya kehilangan martabat, kehormatan saya, apalagi uang saya banyak yang hilang, lalu Anda ingin balas dendam, wah Anda harus mengampuni dulu. Kalau secara Kristiani pasti akan saya sampaikan demikian, apalagi di lingkungan gereja saya pasti sampaikan, Anda ampuni dulu. Tapi keadilan itu bisa ditegakkan, motif Anda harus dibenarkan dulu gitu. Dalam prakteknya itu semua seperangkat hukum itu ya dengan KUHP dan segala macam itu bisa nggak untuk mendukung motif seseorang? Mendukung motif seseorang dalam arti seperti apa maksudnya? Ya, saya mau nempeleng si Jason nih tapi pakai KUHP gitu, bisa nggak? Ya makanya itu bukan Kan bahaya kan kalau motifnya kayak gitu. arahnya bukan secara fisik sih. Jadi nanti ya memang kalau melalui advokat atau melalui pengacara itu ada alurnya ya seperti yang tadi saya sampaikan itu Pak. Kita surat menyurat dulu. Ya jangan main fisik atau menggunakan ayat itu secara, kalau dalam bahasa orang Kristen suka bilang memperkosa ayat Alkitab. Diprotoli tujuannya untuk supaya mendukung tindakan ini. Jangan, memang motifnya untuk mencari keadilan, untuk menegakkan keadilan, dan supaya orang yang sama tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Itu salah satu bentuk kita menegakkan keadilan, mencari keadilan. Karena kalau kita tidak melakukan upaya hukum, bisa jadi pelaku itu nggak jera. Bisa jadi pelaku itu akan mencari korban berikutnya. Iya. Misalnya pelaku KDRT tidak diberikan upaya hukum, tidak diberikan keadilan yang sebagaimana dia harus ditegakkan, tidak dilakukan proses hukum, bisa jadi nanti seandainya dia bercerai dan kemudian lanjut menikah lagi, mungkin ada korban berikutnya yang akan merasakan hal yang sama. Iya. Jadi buat yang anti tentang hukum-hukum ditegakkan dalam dunia kekristenan ya bisa dibayangkan kalau itu kita kembali ke zaman hukum rimba zaman dulu gitu ya. Kan bahaya gitu kan. Betul. Sebuah ketidakadilan nggak ada konsekuensi yang tegas gitu kan. Iya, setuju saya. Iya. Gini Jason, bisa nggak saya ini tadi kan ada kalau di kekristenan tuh ada memperkosa ayat. Artinya memperkosa ayat tuh ayat yang nggak sesuai tapi kita pakai nabok buat orang lain gitu demi kepentingan kita gitu. Bisa nggak pasal-pasal KUHP itu juga kita pakai tapi sasarannya keliru gitu. Misalnya ya, loh kok pencemaran nama baik sih pasalnya? Ini maksa deh kamu gitu. Nah itu kalau misalnya di pasal-pasal misalnya pencemaran nama baik itu sudah dijabarkan di situ unsur-unsurnya apa saja untuk memenuhi pencemaran nama baik. Jadi misalnya nih, ini diungkapkan di media sosial yang menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan martabat atau merusak nama baiknya. Nah itu baru bisa misalnya dikategorikan ini bisa diduga pencemaran nama baik. Tapi misalnya hanya ngomong sebatas personal lewat chat di WA itu nggak bisa. Nah, jadi memang harus ada unsur-unsur yang terpenuhi baru bisa dikategorikan ini memenuhi pasal, memenuhi ayat ini, memenuhi apa yang disampaikan dalam ayat ini. Oh, I see. Ada unsur-unsurnya dan itu harus terpenuhi gitu. Jadi nggak main comot aja gitu ya. Betul. Ya kalau secara Alkitab kita bilang ada konteksnya lah, harus ngerti konteksnya gitu. Oke. Nah, sejauh kamu menangani kasus demi kasus gitu, ada nggak yang sampai melawan hati nurani kamu gitu? Ya, ada beberapa. Kok sampai kayak gini ya? Mestinya enggak deh gitu. Gimana? Memang ada pada prinsipnya seperti disampaikan di awal ya Pak ya. Dua profesi ini sangat bertentangan. Karena ya seperti yang tadi sudah Pak Gideon sampaikan juga, orang Kristen kan kita harus mengampuni. Tapi proses hukum ini sangat bertentangan loh sama kelihatannya bertentangan sama mengampuni. Kalau kamu mengampuni ya udah selesaikan, nggak usah diproses hukum dong gitu kan. Kalau kamu proses hukum berarti kamu belum mengampuni saya gitu kan, tuntutannya gitu. Iya. Gimana? Memang ada beberapa kasus yang bertentangan dengan hati nurani dan itu sangat-sangat wajar. Kami pun sebagai advokat, kode etik kami mencantumkan bahwa advokat boleh menolak perkara yang tidak sesuai dengan hati nuraninya atau ketika dia melakukan profesinya kemudian itu bertentangan dengan hati nuraninya. Kalau saya bilang secara kekristenan bertentangan dengan apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita boleh menolak. Ya, memang ada kasus-kasus yang terutama sebagai pendeta juga sangat bertentangan gitu. Dan itu memang kita perlu berulang kali berdoa, berulang kali bertanya apakah ini saya bisa ambil kasus ini. Memang misalnya klien datang tolong dibantu tapi kasus ini bertentangan nih, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, secara kode etik memang advokat
boleh seandainya itu bertentangan dengan hati nuraninya, tidak mengambil dengan alasan seperti itu tidak masalah. Dan memang pada prakteknya ada beberapa yang seperti itu gitu. Ada beberapa kasus juga yang kalau saya bertentangan saya nggak akan maulah seperti itu. Jadi bisa menolak ya? Ya boleh menolak kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Oke. Menyuap itu bertentangan nggak sama hati nurani? Ya, ini nggak bisa dipungkiri bahwa kasus suap penyuap di dunia hukum itu kan juga banyak terjadi gitu ya. Setuju Demi saya. memenangkan sebuah perkara terus pakai nyuap gitu. Nah ini gimana? Dihalalkan karena itu, dihalalkan nggak itu dalam dunia hukum? Pada prinsipnya tidak boleh. Pada prinsipnya sebenarnya tidak boleh untuk itu dilakukan begitu. Cuma ya seperti kita baca di berita-berita juga banyak kasus-kasus yang beredar sekarang udah banyak juga. Ada hakim yang ditangkap karena ini, ada juga advokat yang ditangkap di Surabaya juga ada beberapa kasus yang demikian. Ya, memang pada prakteknya itu banyak terjadi, tapi saya selalu tekankan bahwa itu janganlah. Ke klien pun saya sampaikan bahwa jangan. Kita berdasarkan kebenaran saja. Kalau memang Anda benar, kalau memang bukti-bukti yang ada ini mendukung, kita lakukan upaya. Tapi jangan ada upaya-upaya lain di belakangnya gitu. Saya selalu tekankan demikian. Oke, jadi mengutamakan kebenaran saja. Iya, meskipun akibatnya bisa kalah loh. Kami bukan kalah dan menang karena advokat itu dilarang menjanjikan kemenangan. Kami tidak boleh. Secara kode etik kami dilarang menjanjikan kemenangan. Dilarang menjanjikan kemenangan, tapi di portfolio tercantum dong. Wah, Jason pernah memenangkan perkara ini, perkara ini. Ya saya tahu dong gitu loh prestasi seseorang lawyer gitu. Ya, secara kode etik tapi jelas kami dicantumkan kami tidak boleh menjanjikan kemenangan karena ya tidak ada yang pasti lah di dunia ini. Apalagi secara di dunia hukum itu nggak ada yang pasti. Kami mengupayakan yang terbaik, yang maksimal sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan, saksi-saksi yang ada, kami mengupayakan yang maksimal, yang terbaik. Tapi kalau Anda tanya, pasti menang nggak Pak? Waduh, saya nggak bisa menjanjikan kemenangan, saya bukan Tuhan. Apalagi kode etik kami melarang kami menjanjikan kemenangan. Tidak ada yang pastilah kalau di dunia hukum itu. Tapi gimana perasaan lo kalau misalnya kalah gitu dalam sebuah kasus? Sedih ya? Sedih atau merasa gagal atau gimana gitu. Saya pengen tahu kejiwaan seorang lawyer kalau kalah gitu. Seandainya memang putusan dari hakim atau kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi goal awal dari klien, ya ada upaya hukum lanjutan. Misalnya kami akan menawarkan ke klien, ini putusannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Apakah mau banding? Yaitu naik lagi, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya itu diputus, ya kalau orang bilang kalah di pengadilan negeri, ini masih ada upaya banding. Nanti masih ada lagi upaya kasasi di Mahkamah Agung. Tapi kalau secara kejiwaan saya menganggapnya bukan kalah dan menang lah, karena saya juga bukan yang berperkara secara pribadi. Saya akan kembalikan lagi ke klien. Dan saya akan kaji juga mengapa kok putusannya misalnya tidak sesuai, apa kurang bukti atau kurang keterangan dari saksi atau di mananya yang ada kekurangan sehingga putusannya itu kok ya berbeda dari apa yang kita tuntut, misalnya di gugatan seperti itu. Oke, tadi sempat kamu singgung menyatakan banding. Menyatakan banding berarti kan melihat ini ada celah-celah lagi nggak gitu. Jadi seolah-olah, maaf ya kalau saya nggak paham, lawyer ini mencari-cari celah untuk memanipulasi lagi gitu dari seperangkat alat-alat hukum ini gitu. Memang begini, kalau misalnya ketika putusan hakim itu menyatakan nih, ini tidak sesuai. Misalnya kita menuntut untuk si lawan bayar ganti rugi 150 juta. Tapi ternyata tidak dikabulkan, hakim tidak mengabulkan. Biasanya ada pertimbangan hakimnya di situ. Pertimbangan hukumnya kenapa? Oh misalnya kurang ini. Oh berarti ini bisa ditambahkan ketika kita mengajukan upaya banding. Karena ada selalu pertimbangan hukum dari hakim dalam setiap putusannya. Putusan mengabulkan atau tidak mengabulkan, kita harus analisa pertimbangannya apa. Nah, dengan pertimbangan itu kita bisa lakukan upaya lanjutan seperti itu, Pak. Simpelnya, oh kamu tuh kalah karena soalnya ini gitu ya. Kalau secara sederhana. Iya, secara sederhana kan kayak gitu. Ya, begitu. Nah makanya dari item-item itu kamu mengajukan banding gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Katanya pernah nangani gereja ya? Ya, ada beberapa orang konsultasi dan pengen ditangani soal gereja. Itu ada lagi ya soal warisan dari orang tuanya yang adalah pendeta, ya ada beberapa kasus seperti itu juga Pak kalau saya tangani. Dan itu juga
bagi saya itu bertentangan dengan hati nurani saya. Karena karena saya sudah tekankan di awal bahwa ini ada kasus orang dia minta ditangani, kenapa? Karena dia diusir dari mana? Diusir dari gerejanya papanya. Dia tidak boleh melayani di situ. Nah, saya tanya, lu ini gereja ini gembala sidangnya siapa? Gembala sidangnya dulu almarhum papa, kemudian sekarang diteruskan kepada anaknya, gitu. Nah, anaknya ini anak nomor 1 jadi gembala, melarang adik kandungnya melayani di gereja. Di gereja yang didirikan dan digembalakan oleh papanya. Dan dia tanya, ini gereja ini aset warisan atau bukan? Begitu. Saya bilang, loh, nggak bisa. Gereja itu milik jemaat, bukan milik perseorangan, bukan milik keluarga. Saya tekankan lebih baik dimediasi, diselesaikan secara baik-baik. Janganlah, apalagi ini di lingkungan gereja. Dan itu kasus-kasus yang menurut saya ya cukup ironis sih, dan itu sangat bertentangan dengan saya hati nurani dan nilai-nilai sebagai pendeta, sebagai advokat pun sama juga. Ini nih saya catat tadi ya, gereja itu bukan aset keluarga atau pribadi ya. Ya, bagi saya itu harus ditanamkan bagi semua pendeta, bagi semua orang Kristen. Gedung gereja dan lain-lain itu milik jemaat, bukan milik perseorangan, bukan milik keluarga hamba Tuhan. Bukan milik keluarga pendiri gereja, bukan. Karena itu semua milik jemaat. Jadi jangan sampai ada keluarga pendeta rebutan warisan aset gereja, gedung gereja. Itu ironis, sangat ironis. Begitu tuh. Oke, gini aja deh. Jason ini kan juga wakil gembala, maksudnya putra seorang gembala gitu ya. Iya. Gini aja, langsung to the point. Kalau suatu saat misalnya posisi gembala itu saya rebut dalam tanda kutip, gimana? Kalau gembala itu saya selalu sampaikan itu panggilan lah. Tidak semua orang bisa jadi gembala, dan untuk jadi gembala itu juga ada prosedur-prosedurnya. Kalau di sinode kami di GBI itu ada penilaian, harus ada pertimbangan dari majelis yang di pusat, misalnya kekosongan gembala dan lain sebagainya. Tapi kalau memang Tuhan sudah tentukan seseorang menjadi gembala, ya itu berarti memang sudah pilihan yang terbaik yang Tuhan sampaikan. Ya saya tidak akan bicara soal rebut-merebut, karena sekali lagi panggilan. Gembala itu bicara calling. Apakah ini orang dipanggil, dan itu kan ketika dalam proses dipanggilnya itu dinilai nih, ada prosesnya nih. Oh, misalnya dia dalam melakukan pelayanan ke jemaat seperti apa, dalam pelayanan pastoral, pengunjungan, misalnya dalam berkhotbah dan lain sebagainya. Ada banyak kriteria lah, tidak bisa langsung oh ini cocok jadi gembala, oh ini bagus jadi gembala. Saya rasa enggak juga. Dan firman Tuhan pun juga menegaskan jawatan panggilan orang beda-beda gitu. Jadi kan jadi masalah ya kalau satu saat gereja papa lu itu satu saat bukan kamu gitu ya. Nggak jadi masalah selama itu memang pilihan Tuhan. Iya. Karena pilihan Tuhan. Menjadi lawyer itu juga panggilan hidup loh. Iya. Memang profesi lawyer maupun profesi pendeta ini adalah sebuah panggilan lah. Nggak semua orang, saya pengen karena keinginan, nggak juga. Kalau keinginan itu biasanya ya dalam prosesnya nanti bisa gugur. Termasuk bahwa menjadi lawyer tuh panggilan kita juga untuk melayani. Maksud saya begini, kamu anggap juga ini sebagai pelayanan juga nggak gitu? Iya, tentu saja itu sebagai bentuk pelayanan saya. Melayani di bidang hukum. Oke, jadi gini, misalnya ada calon klien, ini kasus hukumnya menarik nih, gitu ya. Kamu pengen untuk bela dia gitu, tapi ya dia nggak punya duit. Ya tahu sendiri kan, untuk berperkara secara hukum itu butuh duit gitu. Tapi dia nggak punya duit, terus gimana reaksi kamu? Kalau secara advokat, kode etiknya itu memang kita harus memberi bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang memerlukan bantuan hukum dan tidak punya sumber dayanya, tidak punya dananya. Memang kita sebagai advokat itu adalah profesi yang independen, dalam arti berhak menerima honorarium dari klien atas perjanjian yang sudah disepakati. Jadi misalnya ada klien datang, saya akan menawarkan, ya kalau berkenan kami tangani mungkin di angka sekian nominal, ini untuk jasa lah, biaya jasa, honorarium kami. Tapi seandainya ada orang-orang, ya tentu banyak orang-orang yang tidak mampu punya dana, tidak punya sumber dayanya, maka kita memang harus memberi bantuan cuma-cuma seperti itu. Dan selain itu pun
secara profesi juga banyaklah lembaga bantuan hukum, ada banyak juga advokat yang melayani secara pro bono, tidak menerima biaya apapun. Tapi memang ada kriteria-kriterianya. Kalau misalnya di LBH, lembaga bantuan hukum, biasanya mereka akan minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, itu ketika ada surat itu berarti kita bisa memberi bantuan secara cuma-cuma gitu. Karena ada orang-orang yang sebenarnya punya uang. Macak nggak mampu ya. Macak jadi orang miskin loh. Ada orang yang punya dana sebenarnya begitu. Tapi karena ya pengen ngakali lah supaya nggak usah keluar duit. Ya kalau kasusnya misalnya soal utang piutang dan dia dimakan duitnya kan dia nggak punya duit. Ya itu bisa kadang-kadang jadi secara profesi lawyer bisa ada dua misalnya pembayaran katakanlah. Honorarium itu bisa didapat, ada yang namanya lawyer fee, katakanlah itu biaya operasional lah, biaya jasa, transportasi. Nanti ketika gugatan itu pun mendaftarkan, ada biaya pendaftaran panjar perkara. Tapi ada juga yang namanya success fee. Nah, success fee itu adalah honor yang didapat setelah perkara berhasil dimenangkan. Nah, nanti ada misalnya ya kita perjanjian berapa persen seperti itu. Iya, baru tahu saya ada success fee-nya ya. Ya, itu salah satu opsi bagi mereka yang mungkin nunggu utangnya dibayarkan dulu. Iya. Ini masalahnya bukan bawa surat keterangan tidak mampu secara finansial, tapi apa tadi surat keterangan tidak mampu SKTM ya. Surat keterangan tidak bisa move on. Nah, loh, artinya dia tuh selingkuh gitu. Gimana coba kalau ada klien datang ke kamu, dia tuh menghadapi satu kasus perselingkuhan. Artinya dia sebagai korban gitu ya. Sebagai korban di mana pasangannya berselingkuh gitu. Apa yang kamu lakukan? Kalau saya seperti yang sudah sebagaimana saya sampaikan, pasti akan ada, kami bersurat dulu. Kalau misalnya selingkuh, buktinya apa yang dimiliki. Pastikan itu bukan tuduhan. Jadi bukan saja fitnah, bukan tuduhan tanpa bukti, tapi misalnya Pak, saya menduga pasangan saya selingkuh nih dengan bukti-bukti sekian. Bukti-bukti ini, keterangan saksi, keterangan ini. Oke, kami akan suratin dulu. Kami kirim somasi, kami undang dia datang, si pasangannya yang berselingkuh, ya arahnya tentu mediasi, karena banyak orang konsultasi ke saya, pengen cerai, ya itu banyak sekali. Iya. Dan alasannya itu kadang-kadang terlalu, saya bilang masih terlalu ini sangat-sangat alasannya itu sangat fragil, terlalu lemah lah. Masa gara-gara misalnya Pak, saya habis tengkar semalam, pengen cerai, aduh. Ngapain kok gara-gara tengkar semalam pengen cerai gitu loh. Pak, saya nggak dinafkahin 2 hari, pengen cerai. Coba pertimbangkan lagi begitu loh. Nggak semua itu langsung jalan keluarnya cerai. Tapi kita suratin dulu, mediasi arahnya. Dan ketika mediasi, nanti kita buatkan namanya akta itu tadi. Akta perdamaian. Pasal 1, misalnya tidak mengulangi lagi. Pasal 2, menerima ganti rugi, kompensasi seperti apa, permintaan maafnya seperti apa. Seandainya pasal-pasal itu dalam akta perdamaian itu dilanggar, ya bisa berlanjut ke proses hukum yang berikutnya. Seperti itu. Entah itu kalau selingkuh juga bisa dipidana. Ya, selain juga opsinya ya mungkin kalau orang ingin berpisah, seperti itu. Wih. Jadi kalau Anda selingkuh gitu ya sama pasangan Anda itu bisa dipidana loh ya. Berapa tahun nih Pak Lawyer? Kalau menurut KUHP yang sekarang, kalau misalnya berzina, misalnya pasangan itu berzina, berhubungan badan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya, pidananya 9 bulan, pasal 284 KUHP. Kalau sampai dia menikah lagi tanpa izin, poligami berarti, tanpa izin resmi dari kena pasangannya, juga itu ya? Itu 5 tahun penjara pasal 279 KUHP. Iya. Nanti habis nonton ini gitu, Anda korban perselingkuhan gitu ngomong sama suaminya atau istrinya, kamu nanti bakal dipenjara loh, kamu sekian tahun gitu. Ini kan malah nggak jadi damai nanti. Jadi lebih banyak ya sebelum melangkah ke pengadilan segala macam itu di meja-meja mediasi itu ya. Iya, memang itu berperan penting demikian. Ya. Memang sebaiknya demikian. Kalau kami pun juga lebih seneng kalau selesainya itu lewat mediasi, lewat meja makan, lewat meja kopi. Itu lebih seneng karena nggak makan waktu,
nggak makan tenaga. Karena ketika sebuah perkara tidak bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan dan kemudian berlanjut di pengadilan, itu sangat menguras energi, sangat menguras waktu, menguras tenaga, dan menguras biaya juga tentu saja. Nah, jadi lebih baik bisa diselesaikan sebelum masuk pengadilan. Kami lebih suka, kalau saya secara pribadi lebih suka gitu. Dan memang itu opsi yang terbaik secara kekeluargaan, begitu. Iya. Misalnya gini ya, seorang lawyer Kristen berhasil sukses memenangkan perkara perceraian, gitu bangga nggak sih? Ya itu bukan, kalau saya menilainya bukan bangga atau tidak, karena kami sebelum mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya, kami harus teliti dulu apakah ini memang layak dimasukkan di gugat cerai. Orang tua saya selalu pesan begini sih sebenarnya. Orang tua saya yang gembala sidang berpesan, kalau bisa jangan nangani perceraian. Nah itu. Kalau bisa jangan nangani kasus perceraian. Dan satu kali ada peristiwa lucu, ada 3 orang konsultasi lewat telepon sama saya ketika itu saya ada di gereja, di konsultasi di kantor orang tua saya. Orang tua saya ada dengar. Jadi ada ibu konsultasi, katanya dia habis di KDRT. Ya, kemudian dia pengen cerai katanya. Saya bilang, ya Bu, coba Ibu pertimbangkan prosedurnya begini kalau cerai. Saya sampaikan saja secara umum prosedural untuk cerai. Lalu saya tutup teleponnya, saya loudspeaker itu telepon. Kemudian ada lagi ibu konsultasi, Pak, saya diselingkuhin sama suami saya. Saya pengen cerai. Ya saya sampaikan prosedurnya begini. Kemudian setelah tutup teleponnya, ada orang telepon lagi, ibu lagi telepon, Pak, saya nggak dinafkahin, udah 2 bulan nggak dinafkahin, saya pengen cerai. Lalu kemudian saya sampaikan juga prosedurnya. Orang tua saya ketika saya tutup telepon ketiga, orang tua saya bilang, semua orang konsultasi kok pengen cerai, kamu arahkan cerai. Saya bilang, bukan saya arahkan cerai, tapi maksudnya secara prosedural demikian. Dan sejak itu orang tua saya berpesan bahwa jangan semata-mata karena orang alasan tertentu ini kemudian arahnya cerai, arahnya pengen pisah aja, udah nggak mau melanjutkan pernikahan. Harus ada yang dikaji, apakah memang ini layak untuk bercerai. Dan secara hukum di Indonesia itu nggak semuanya kemudian tiba-tiba pengen cerai boleh. Misalnya harus pisah rumah dulu 6 bulan. Atau misalnya kalau nggak dinafkahin itu minimal 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahin. Nah, baru dia bisa mengajukan gugatan. Atau misalnya kalau yang ekstrim boleh bercerai misalnya secara mendadak ketika sudah KDRT fisik dan sampai membahayakan nyawanya. Itu pun saya sebagai pendeta akan mendorong dia, memberikan opsi, kenapa daripada ibu mati digebukin suami, mungkin pilihan terbaiknya bercerai, mungkin pilihan terbaiknya daripada meninggal karena KDRT, mungkin salah satu opsinya, Bu, begitu. Jadi nggak bisa saklek juga kita pukul rata di titik itu. Iya. Case by case ya. Tapi itu, di satu sisi kalau memang case-nya itu terpaksa harus bercerai. Kalau memang tadi kamu sampai katakan bahwa itu adalah opsi yang terbaik. Bercerai itu adalah opsi terakhir. Opsi terakhir kalau memang sudah tidak ada opsi lagi untuk rujuk untuk memperbaiki hubungan, mungkin itu opsi yang terakhir yang bisa diambil. Tapi selama masih bisa disepakati melalui mediasi, melalui konseling bersama dengan pendeta dan lain sebagainya, ya berarti sebaiknya jangan gitu loh. Itu sebetulnya nggak selesai sampai di situ ya, setelah bercerai terus ngurus tentang bagi-bagi harta gono gini misalnya, ya kan? Nggak bisa ini hak saya begini, ya kan? Betul. Itu kamu nangani juga nggak kayak gitu? Iya, saya nangani juga. Kalau pasti itu setelahnya lah, itu pasti tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya seringkali kasus perceraian, ada gono gini dan ada hak asuh anaknya, nah itu anak. Ya kalau memang sudah tidak ada opsi terakhir, itu finalnya gugatan gono gini pun tidak serta-merta lewat gugatan di pengadilan. Bisa juga melalui di luar pengadilan melalui notaris. Ya udah kita pembagian saja. Yang kita punya hartanya ini ya udah dibagi tanpa di pengadilan. Bisa juga gitu. Intinya kalau sudah sampai pengadilan tuh deadlock gitu kali ya. Ya kalau pengadilan itu opsi terakhir. Selalu adalah opsi terakhir. Selama bisa diselesaikan di luar pengadilan, lebih baik.
lebih baik dan kami justru lebih sukacita karena lebih cepat, tidak terlalu repot juga begitu. Iya. Bisa dibayangkan nggak ya, misalnya gini, kamu nangani kasus harta gono gini gitu ya, terus ada jemaat, masa pendeta kok ngurusi kayak gitu ya, berarti dia membolehkan cerai dong kok ngurusi harta gono gini gitu, gimana kalau ada suara-suara selentingan kayak gitu? Pada prinsipnya gini sih, kita mau berprofesi di mana saja, sebagai apa saja, orang akan bersuara, orang akan beropini, dan kita kan bukan berprofesi untuk kemudian menyenangkan semua orang. Saya berpandangan demikian. Saya tidak menyenangkan semua orang. Kalau saya misalnya menangani klien A, mungkin ada dari lawan yang bisa sakit hati sama saya. Itu bisa saja, dan saya nggak bisa mengendalikan itu. Tapi saya hanya menjalankan profesi saya sebagaimana apa yang sudah saya percayai, nilai-nilai yang saya percayai, dan undang-undang yang melindungi saya di sana. Saya berprofesi saja, begitu loh. Mengenai saya sebagai pendeta, itu adalah saya pelayanan, bentuk saya melayani. Karena orang tua saya berpesan kamu harus selalu melayani. Dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu berprofesi, kamu harus pelayanan. Nah, mungkin melayani saya bentuknya itu. Ketika saya nangani orang cerai, bukan berarti saya mendukung orang cerai. Tapi memang saya memfasilitasi ketika ini sudah tidak ada opsi lainnya. Memang perceraian itu dibenci Allah. Ya, Tuhan selalu menentang perceraian. Saya pun juga sama. Tapi ketika sudah tidak ada opsi lainnya, seperti yang tadi saya sampaikan, daripada mati digebukin suaminya, milih mana? Kalau opsinya cuma tinggal bercerai dan mati meninggal nyawa dan bercerai, saya rasa semua orang akan sepakat. Kalau gitu mungkin lebih baik dipisahkan saja. Bisa saja di kemungkinan berikutnya di masa yang akan datang bisa rujuk. Misalnya suaminya bertobat, kan tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau sudah KDRT yang sampai membahayakan kan juga riskan begitu. Iya. Oke, yang terakhir ya. Tadi katanya kamu bisa aja ada orang sakit hati sama saya gitu ya. Karena mungkin kasusnya kamu kalahkan gitu ya. Sakit hati. Berarti ada resiko loh diancam, diteror. Ada. Kalau resiko itu selalu ada. Nah, bagaimana? Nggak tahu kamu pernah menghadapi ancaman atau teror itu, cara kamu menghandle itu gimana? Kalau saya dituntut balik atau gimana gitu. Wah, ini kan jadi perang terus gitu kalau tuntut balik. Kalau saya secara berprofesi, kami tidak bisa dituntut sebenarnya. Secara profesi advokat ya. Ketika mendampingi klien, bekerja itu untuk hak-hak klien, kami tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Advokat secara pribadinya dia nggak bisa dituntut. Karena dia mendampingi klien ini untuk memperjuangkan hak klien. Tapi ketika sudah ada upaya-upaya pengancaman, bahkan ada beberapa kasus belakangan ini sangat banyak advokat itu dibunuh. Advokat itu diancam, keluarganya diancam, banyak kok kasus-kasus sekarang berkeliaran di mana-mana banyak. Nah, itu kita ya lakukan upaya sebagaimana mestinya saja. Kalau memang sudah melewati batasan. Semestinya saja itu seperti apa? Ya, kita somasi. Kalau memang tidak mau masih terus melakukan tindakan yang sama, tidak mau menyelesaikan, ya kita lakukan upaya ya laporan polisi atau kita gugat atas nama pribadi saya. Kalau memang ada tindakan yang melewati batasan yang dilakukan. Begitu. Kesannya jadi nambah musuh lagi dong. Bukan nambah musuh, tapi lebih ke menegakkan keadilan. Hak-hak yang dirampas dari saya. Misalnya nama baik saya dijatuhkan, diancam. Wah, ini advokat, nggak punya otak, misalnya seperti itu dan lain sebagainya, dimasukkan di media sosial. Ya kalau memang sudah melewati batasan, ya kita akan upayakan begitu. Iya. Ini sekarang lebih menarik lagi ya, kasus-kasus pencemaran nama baik lewat sosial media ini kan semakin semarak ya. Kita harus bijak menggunakan itu, apalagi AI. Waduh, banyak rekayasa yang dibentuk lewat AI gitu ya. Ini tantangan lawyer nih kayaknya semakin lebih gitu ya. Ya. Memang kita juga dituntut relevan. Dituntut untuk relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Apalagi undang-undang itu bisa jadi setiap minggu ada undang-undang baru yang disahkan. Misalnya KUHP yang baru. Ini tahun depan kita sudah menggunakan KUHP yang baru. Dan banyak pasal-pasal yang berbeda dari KUHP yang lama. Banyak pasal-pasal yang ditambahkan, banyak pasal-pasal yang diubah. Jadi kita mau nggak mau, saya rasa pendeta pun juga sama. Kita dituntut untuk bisa relevan. Supaya kita bisa menyesuaikan dengan zaman dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Tentu masyarakat di zaman pasca COVID sama sebelum COVID
masalahnya beda. Apalagi di zaman teknologi, zaman AI, pasti kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Kalau AI itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang nggak baik, tentunya juga bisa gitu ya, dituntut secara hukum gitu ya. Seperti yang kasus-kasus beberapa belakangan ini ada yang seperti pakai deepfake, yaitu mukanya dipakai, kemudian sampai badannya itu telanjang, misalnya gitu. Waduh. Nah, itu kan sebenarnya udah masuk pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau orang bilang lo ini AI, nggak bisa. Kalau memang udah ini salah satu bentuknya. Nah, jadi memang banyak sekarang itu kasus-kasus demikian, kami langsung buat laporan di cyber. Itu masuk cyber. Oh, ke sana ya. Cybercrime. Ya, tindak kriminal siber gitu. Iya. Oke, menarik sekali pembincangannya ya dengan Jonathan Jason, seorang lawyer. Anda kalau butuh bantuan hukum ya silakan hubungi Instagramnya ya atau TikToknya. Kalau di di wilayah kerohanian, dia juga wakil gembala di GBI Maranatha Surabaya ya. Pesan buat pemirsa gitu ya, Kristen tapi maju mundur gitu tentang hukum. Iya enggak, berperkara atau enggak, gimana? Pesannya gimana ya? Silakan ke kamera. Ya, kalau untuk rekan-rekan pemirsa Bahtera Yuda juga yang mungkin menangani atau punya permasalahan hukum, punya upaya hukum, tapi dalam dilema kebimbangan, saya ini anak Tuhan, apakah saya boleh melakukan upaya? Maka pesan saya adalah periksa dulu hati Anda, periksa dulu motif Anda ketika mau melakukan upaya itu apa. Kalau Anda melakukan upaya dengan motif balas dendam, maka saya percaya Tuhan tidak akan berkenan atas upaya tersebut. Tapi kalau Anda memang sudah mengampuni orang tersebut, Anda sudah tidak mengingat-ingat lagi peristiwa itu, tapi Anda ingin menegakkan keadilan, Anda ingin menerima hak-hak Anda yang seharusnya Anda terima, maka saya juga mendorong Anda untuk melakukan upaya tersebut atas dasar mencari keadilan, menegakkan keadilan, supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Jangan sampai Anda adalah korban pertama dari korban-korban yang lain, yang kalau Anda tidak melakukan upaya, ini bisa jadi banyak tindakan berikutnya. Jadi pastikan dulu motif Anda, dan mengampuni itu perintah Tuhan. Tetapi upaya hukum, menegakkan proses hukum juga adalah sarana yang Tuhan berikan melalui pemerintah, melalui negara ini. Ya, saya berharap kita semua bisa hidup dengan damai, kekeluargaan, dan juga kita bisa menyelesaikan perkara semua dengan baik, dengan tujuan solusi yang terbaik. Orientasinya adalah mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan kita ya. Itu summary ya dari perbincangan kita selama kurang lebih berapa menit ini ya. Thank you banget buat Jonathan Jason. Terima kasih, Pak. God bless. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Bahtera Yuda FM.